فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tuhfatul Ashab bi Mukhtasaril Adab, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu. Barakallahu fikum, tafaddalu. Ahlullah. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Tidak masalah dilatih ya, nanti kalau terbiasa mudah. Karena menghafal hadis itu ibaratnya dia menghafal hujjah. Man hafidhal hadis qawiyat hujjatuh. Kata sebagian para ulama, man hafidhal hadis qawiyat hujjatuh. Dinukilkan juga dari Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi dan juga yang lainnya. Semakna itu ya. Barang siapa yang menghafal hadis maka akan kuat argumennya, akan kuat dalilnya. Oleh karena itu dilatih tidak masalah, sedikit demi sedikit. Naam. Kita lanjutkan berikutnya halaman 24, disimak baik-baik. Qala al-mu'allifu asbahullah kitabatul ilm, yaitu mencatat ilmu. Jadi ilmu itu pastikan dan kalau memungkinkan diupayakan dicatat. Karena dengan catatan barakallahu fiik itu biasanya akan lebih sempurna dibandingkan hanya bermodalkan hafalan. Karena hafalan bisa hilang atau tidak kadang-kadang? Bisa. Lupa pun bisa. Dan itulah tabiat manusia, kadang lupa. Tapi kalau ada catatan, ada tulisan, maka ketika dia lupa dia bisa melihat tulisan tadi. Oleh karena itu dalam ilmu mustalah yang namanya dhabt itu ada dua. Dhabtul kitabah sama apa? Dhabtus sadr. Ya kan? Nah, kekuatan hafalan sama kekuatan catatan tulisannya. Dikatakan dhabt karena cermat, teliti dan kuat. Apanya? Bisa hafalannya, bisa cermat, teliti tulisannya. Jadi zaman dahulu para ruwat, para perawi, kalau salah tulis itu bisa mencoreng kesahihan hadisnya. Paham ya? Seharusnya al-habbatus sauda misalkan tertulis al-hayyatus sauda, artinya pun fatal. Jadi pahami. Kadangkala seorang perawi dia fiqh ternyata dirusak oleh sekretarisnya. Dia fiqh punya sekretaris. Jadi ketika mengambil hadis itu ada juru tulisnya. Ternyata salahnya bukan dari guru itu, bukan dari perawi tadi, dari sekretarisnya. Sekretarisnya salah nulis. Haddatsana Muhammad, seharusnya dia nulisnya haddatsana Ahmad. Akhirnya tercorenglah di situ. Jadi pahami? Nah, tertuduh dengan dusta padahal dia ketika mengambil dari syekh atau guru namanya Muhammad, tapi sekretarisnya salah tulis gitu loh. Bisa dipahami? Nah, kemudian ketika menyampaikan sudah lama dia sampaikan sesuai dengan tulisan sekretarisnya. Jadi pahami? Itu kadang berpengaruh juga. Jadi dhabtul kitabah, dhabtus sadr, pastikan kita memilikinya. Kuat dari sisi hafalan itu tergantung keadaan masing-masing ya, dan kuat juga teliti cermat dalam tulisan. Karena kalau hafalan
itu bisa jadi lupa. Tapi kalau tulisan itu sebagai ikatannya. Makanya sebagian ulama mengatakan apa? Qayyidil ilma bil kitabah. Qayyidil ilma bil kitabati. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Karena al ilmu saydun. Paham ya? Wal kitabatu qayyiduh. Paham ya? Ilmu itu adalah buruan. Sedangkan tulisan itu adalah yang mengikat buruan tadi. Kalau buruan itu enggak diikat, lari enggak biasanya? Lari, diikat dengan tulisan. Makanya jangan malas menulis ya. Ini kadangkala barakallahu fik orang cerdas mengandalkan hafalannya. Dia padahal mampu menulis. Barakallahu fik. Itu kadangkala bisa dikatakan kurang. Kenapa demikian? Yang namanya manusia itu kadang lupa. Sehingga ketika dia lupa barakallahu fik, dia ingin merujuk ke mana lagi sudah. Ya kan? Beda dengan para ulama terdahulu. Kalau para ulama terdahulu, para salafun salih, masya Allah, zaman waktu itu fitnahnya nggak seperti sekarang. Zaman sekarang fitnahnya dahsyat, fitnah wanita, fitnah dunia, harta. Oleh karena itu kalau kita nggak diiringi dengan catatan, mengandalkan hafalan saja itu kurang. Kemudian sebaliknya, hanya catatan tanpa hafalan kurang juga. Makanya ada ungkapan dari kalangan para ulama, al ilmu fis sudur wala fis sutur. Al-ilmu fis suduri wala fis suturi. Ilmu itu yang ada dalam dada, dihafalkan, diamalkan, bukan yang ada di dalam catatan atau tulisan. Kenapa kira-kira? Karena kalau mengandalkan catatan tulisan, di saat catatan tulisan hilang, bingunglah dia, panik di situ. Ya kan? Disuruh memberikan faedah, muhadarah, kajian, dia alasannya lupa enggak bawa buku tulis. Bisa dipahami? Kemudian buku tulisnya dimakan rayap. Terkena banjir, kena hujan, hilanglah catatan itu semuanya. Hafalan dia tidak punya, kurang. Makanya dua ini saling melengkapi. Di samping dia menghafal, catatan ada di hadapannya. Mafhum? Jadi tidak ada kontradiksi antara ucapan al-ilmu fis sudur wala fis sutur dengan ucapan qayyidil ilma bil kitabah, itu enggak ada kontradiksi. Maksudnya bagaimana? Ikatlah ilmu itu dengan tulisan, dicatat, biar sempurna maksudnya. Tapi bukan berarti enggak dihafal. Karena ilmu pada hakikatnya yang ada di dalam dada, dihafalkan, diamalkan, bukan semata-mata yang ada di dalam tulisan. Karena tulisan atau catatan bisa hilang, bisa terhapus. Sedangkan ilmu yang dihafalkan barakallahu fiik, itu akan kapan saja dia diperlukan untuk menghadirkan, dihadirkan karena dia sudah menghafalnya. Memang hafalan orang itu beda-beda. Kadar kemampuan seseorang itu enggak semuanya sama. Memori, daya tangkap, daya tampung seseorang itu berbeda-beda. Mafhum? Tapi walaupun berbeda-beda bukan berarti menyerah. Bisa dipahami? Si fulan hafalannya kuat, masya Allah. Si alan ini kalau menghafal sulit, tapi hilangnya cepat, masya Allah. Jadi barakallahu fiik, yang seperti ini keadaannya harus disyukuri. Selama dia istiqomah di atas jalannya benar, yang dia hafalkan adalah Al-Quran was sunnah, selambat apapun dia berada di lingkaran keberkahan, insyaallah taala. Karena apa? Al-barakatu ma'as sunnah. Keberkahan itu bersama as-sunnah, bukan bersama kebid'ahan. Mafhum? Jadi kebid'ahan itu walaupun dilestarikan, dibudayakan, diviralkan di mana-mana, tetap yang namanya kebid'ahan itu apa? Sesat. Ya enggak? Dan setiap kesesatan ancamannya neraka sudah. Jadi jangan sampai antum tertarik dengan kebid'ahan dipopulerkan di sana di sini. Allahul musta'an. Tapi as-sunnah barakallahu fiik sumber keberkahan. Di sini nanti barakallahu fiik hadis yang akan kita baca, perbedaan antara Abu Hurairah dengan Abdullah bin Amr bin As. Dua-duanya sahabat yang mulia. Perbedaannya hanya dalam hal masalah apa? Banyak dan sedikitnya hadis yang diambil. Kalau Abu Hurairah terkenal banyak hafalannya dan hadisnya paling banyak, walaupun tidak mencatat. Tidak mencatat ya, sunnatullah jalla wa'ala. Ditetapkan beliau, dikabulkan doa Rasulullah SAW untuk beliau. Karena Rasulullah SAW pernah mendoakan untuk Abu Hurairah agar apa? Diberkahi dan dibanyakkan hafalannya. Paham ya? Dan beliau akhirnya menghafal banyak, diberkahi. Hingga saat ini namanya harum atau tidak? Harum. Sering enggak antum dengar an Abi Hurairah
Hampir tiap hari dengar kalau di majelis ilmu biasanya. Ya kan? Namanya Harum. Cuman bedanya dengan Abdullah bin Amr bin As itu beliau nulis, itu bedanya. Yang ngomong ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu sendiri. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu paling banyak hafalannya, paling banyak riwayat hadisnya, tapi beliau mengakui bahwasanya tidak ada sahabat seorang pun yang lebih banyak daripada aku hadisnya daripada Abdullah ibn Amr bin As. Kenapa? Dulu beliau menulis, aku nggak nulis, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mafhum? Nah, tapi dua-duanya punya keutamaan tersendiri. Kita baca dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahadun aktsara haditsan anhu minni illa ma kana min Abdullah ibn Amr fa innahu kana yaktub wa la aktub." Riwayat Bukhari. Ini yang kita ambil ya. Satu ini pendek dihafalkan, ana artikan. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Siapa namanya, Bang? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Naam, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Beliau ini termasuk yang paling banyak riwayat hadisnya atau tidak? Sebutkan mantannya, Bang. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Bismillah. Suaranya keras. Naam. Fadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Jadi itu sering muncul. Pastikan bisa dikondisikan, dihafalkan yang belum hafal ya. Nomor satu siapa? Abu Hurairah. Wal muksiruna fi riwayatil athar. Abu Hurairah nomor satu. Yalihi Ibnu Umar. Wa Anasun al-Habru kal-Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabiyyi. Mudah kan, Bang? Dulu sebelum hafal sulit kan? Setelah hafal mudah. Tinggal dihafal aja modalnya. Hafal kan mudah, ya kan? Nah, nomor satu Abu Hurairah. Namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Sedikit menyebutkan faedah dan pengulangan. Abu Hurairah anhu punya kisah yang sangat mengharukan. Kisah dengan orang-orang pasar di Madinah waktu itu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah. Suatu ketika Abu Hurairah anhu berdiri di tengah-tengah pasar Madinah. Seraya berkata, "Ya ahlas suq, ma a'jazakum." Wahai penduduk pasar, alangkah ruginya kalian. Akhirnya mereka kumpul. Akhirnya setelah kumpul mengatakan, "Malak ya Abu Hurairah? Kenapa kok rugi? Kita di dagang, jual beli, ya kan, untung. Kenapa dibilang rugi?" Nah, kemudian beliau radhiyallahu anhu menjawab, "Di sana ada orang bagi-bagi warisan. Ada warisan dibagi di sana." Akhirnya mereka bertanya, "Di mana?" "Di mana?" "Di masjid," kata Abu Hurairah anhu. Langsung yang orang di pasar tadi rombongan pergi ke masjid. Abu Hurairah anhu nunggu di pasar sampai mereka kembali. Setelah sampai di masjid, mereka melihat nggak ada warisan dibagi. Ya, karena di benak mereka warisan itu uang, warisan itu harta. Makanya di masjid nggak ada orang bagi-bagi uang, ya kan? Sampailah mereka ke pasar lagi. Nah, kemudian Abu Hurairah anhu mengatakan kepada mereka, "Ma'akum, kenapa kalian? Apakah kalian enggak melihat ada warisan dibagi-bagi?" Kata mereka, "Tidak. Kami tidak melihat apa-apa." "Terus apa yang kalian lihat?" "Yang kami lihat di sana adalah ada orang baca Al-Qur'an, orang ngajarkan halal wal haram, orang apa? Orang yang mempelajari Al-Qur'an, itu yang kami lihat," kata mereka. Akhirnya apa kata Abu Hurairah anhu? Itulah warisan Rasulullah SAW yang dibagi. Dijelaskan bahwasanya warisan yang dibagi itu ilmu maksudnya. Nah, ini ilmu barakallahu fiik. Antum enggak perlu rebutan. Tinggal bermodalkan semangat, inisiatif, sadar diri, sadar posisi udah. Paham ya? Ya kan, warisan dibagi-bagi di majelis ilmu enggak mau datang. Rugi enggak kira-kira? Rugi. Kenapa rugi? Warisan dunia itu bisa habis, harta bisa habis, tahta bisa lengser, perempuan pun bisa mati. Tapi ilmu barakallahu fiik, antum enggak perlu rebutan. Dalam artian
Dimanapun ada majelis ilmu Al-Quran Sunnah, disitulah antum mendapatkan warisan yang hakiki. Karena para nabi dan rasul tidak mewariskan apa? Dinar wala dirham. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan inna ma'syaral anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama wa innama warasul ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Itu sering muncul ya hadisnya itu. Sesungguhnya segenap para nabi mereka tidak mewariskan dinar wala dirham. Akan tapi yang mereka wariskan adalah apa? Ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Jadi kalau antum ingin menasihati orang-orang, nasihati aja. Kalian ngapain ribut, baku hantam, pukul-mukul rebutan warisan dunia? Di sana ada warisan dibagi. Enggak ada yang datang. Paling-paling orang mikirnya di mana itu? Itu paling-paling. Karena di benak mereka orang-orang ashabud dunya atau orang awam yang belum paham syariat yang benar itu menilai warisan itu uang gitu loh, harta. Jadi kalau antum bilang di masjid sana ada warisan dibagi-bagi, langsung mereka tanya di mana gitu. Mana warisannya dibagi? Setelah sampai di masjid ternyata ilmu yang dibagikan, ternyata kajian yang disampaikan, ternyata Al-Quran yang diajarkan. Paniklah mereka di situ. Karena mereka berpikiran warisan itu dunia dan harta, bukan. Warisan yang hakiki yang bisa menyelamatkan seorang hamba kelak di akhirat dan di dunia pun dia terbebaskan dari syubhat, yaitu ilmu. Ilmu, barakallahu fiik. Nah, karena ilmu ini kalau bermanfaat, ilmu syar'i, apa dalam hadis yang sahih itu? Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min salas. Kalau orang meninggal dunia terputus pahala amalannya kecuali 3. Di antaranya apa? Wa ilmin yang tafi'u bihin nas. Ilmu yang manusia mengambil manfaat darinya. Ilmu bermanfaat, bayangkan itu. Sampai antum meninggal dunia, ilmunya bermanfaat, masya Allah, pahala yang mengalir. Masya Allah, itu menunjukkan bahwa keutamaan ilmu. Kisah yang kedua, kisah ibunya Abu Hurairah anhu. Waktu itu Abu Hurairah anhu datang kepada Rasulullah SAW hingga menangis. Beliau menangis. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Mayubkik, apa yang bikin kau menangis ya Abu Hurairah?" "Ya Rasulullah, ibuku setiap kali aku dakwahi nolak, bantah. Bahkan aku mendakwahi yang terakhir, dia mengucapkan ucapan yang aku sangat tidak suka. Doakan buat ibuku ya Rasulullah." Lihat, permintaan Abu Hurairah anhu kepada Rasulullah SAW agar doakan mendapatkan hidayah. Langsung Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah anhu. Begitu pulang Abu Hurairah, nah baru ketuk pintu, Assalamualaikum. Kemudian ibunya pun menjawab. Kemudian setelah mau masuk, ibunya mengatakan, "Makanak ya Abu Hurairah, tempatmu di situ dulu. Paham ya? Jangan masuk dulu." Nah, kemudian ternyata Abu Hurairah mendengar apa? Suara percikan air sedang mandi ibunya. Paham ya? Setelah mandi selesai, dibukakan pintunya langsung, "Ya Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Langsung syahadatan dia ucapkan, masuk Islam. Senang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kembalilah kepada Rasulullah SAW, mengkabarkan kabar gembira tadi. Karena apa? Doanya dikabulkan itu loh. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Pulang dikabulkan. Senang gak kira-kira? Senang. Ibunya selama ini kafirah, dapat doa dari Rasulullah SAW, langsung Allah Ta'ala kabulkan doanya. Pulang langsung syahadat dia ucapkan. Nah, kemudian datang lagi kepada Rasulullah SAW minta doa lagi. Ya Rasulullah, doakan biar aku dan ibuku dicintai oleh orang-orang yang beriman. Setelah itu doakan lagi, ini versi Indonesianya ya, didoakan lagi dengan doa yang diminta tadi, agar hamba-hamba yang beriman mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Disebutkan dalam hadis, tidak ada seorang yang beriman diciptakan, maksudnya tidak Allah Ta'ala menciptakan orang yang beriman waktu itu, melainkan setiap ketemu Abu Hurairah dan ibunya cinta dan senang. Masya Allah, jadi keluarganya nih Abu Hurairah ini, bapaknya Abu Hurairah dan ibunya dicintai di mana-mana. Paham ya? Itu sekedar kisah tentang Abu Hurairah anhu. Masya Allah. Kisah yang ketiga, suatu ketika Abu Hurairah anhu mencari ilmu mulazamah dengan Rasulullah SAW hingga kelaparan. Lapar nggak sembarangan ya. Kalau zaman kita ini, alhamdulillah, istilahnya selapar-laparnya kita nggak pernah gulung-gulung ke tanah, nggak pernah kan Novel? Antum pernah? Nah, kita pun nggak pernah juga.
Paham ya? Nah, alhamdulillah itu syukuri. Kalau zaman waktu itu makanan mungkin nggak seperti sekarang ini. Paham ya? Dan para sahabat dikenal mereka itu sabar. Paham ya? Bagaimana mereka menahan rasa lapar. Suatu ketika Abu Hurairah anhu, kalau seandainya ya minta diperbolehkan, itu sangat cocok dan sangat layak minta. Tapi beliau sabar, sampai gulung-gulung ke tanah, bayangkan. Ditegur oleh Rasulullah SAW, ma bika ya Abahir? Ada abika junun, apa? Abika junun, apakah kamu pernah kena penyakit gila? Malah gulung-gulung ke tanah itu, kenapa gitu loh. Ini nukilkan dengan semakna ya. Nah, barakallahu fi, kemudian Rasulullah SAW setelah bertanya, akhirnya Abu Hurairah anhu menjawab, la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Akan tapi aku melakukan hal ini karena menahan rasa lapar yang menimpa diriku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Abu Hurairah agar apa? Agar memanggil Ashabus Suffah yang tinggal di emperan Masjid Nabawi. Paham ya? Nah, untuk apa? Meminum segelas air susu yang Rasulullah hidangkan situ. Bukan Abu Hurairah anhu yang pertama kali minum. Sudah dia lapar, masih suruh ngundang Ashabus Suffah, bayangkan itu. Orang-orang yang tinggal di emperan Masjid Nabawi, bayangkan itu. Paham ya? Nah, kalau kita perhatikan seharusnya kan dia nomor satu gitu loh. Fadhal minum kan seharusnya gitu. Tapi tidak, panggil mereka Ashabus Suffah. Setelah datang, siapa yang minum duluan? Abu Hurairah atau mereka? Mereka Ashabus Suffah minum satu persatu. Semuanya minum. Nah, jumlahnya kan bukannya satu aja orang Ashabus Suffah itu kan, banyak kan. Nah, minum semuanya barakallahu fiik. Akhirnya tinggal terakhir, ya Abahir. Baqiya ana wa ans. Ana nukil dengan semakna ya, tinggal aku dan kamu. Apa kata Abu Hurairah anhu? Anta ya Rasulullah. Engkau dulu ya Rasulullah. Bukan wah haus sekali, bukan gitu. Engkau dulu ya Rasulullah, karena paham sisa bekas minumnya Rasulullah itu ada berkahnya. Buktinya kita lihat. Engkau dulu ya Rasulullah. Setelah diminum air susu tadi di gelas, masih sisa. Nah, diminum oleh Abu Hurairah anhu sampai kenyang, enggak apa? Enggak habis-habis air susunya. Sisanya tadi. Lihat itu. Paham ya? Menunjukkan berkahnya bekas minumnya Rasulullah SAW di masa hidupnya, ingat-ingat. Adapun setelah beliau meninggal, haram, dilarang keras dengan bertabarruk mencari berkah dan bekas-bekas peninggalan Rasulullah SAW. Jangan tertipu ketika umroh lewat travel diajak ziarah ke Turki, melihat rambut Rasulullah katanya. Rambut siapa itu? Melihat sandal Rasulullah, melihat peci Rasulullah diabadikan di museum Turki katanya. Jangan percaya, nggak ada lagi sudah. Itu modus yang namanya dia dapat fulus, ya kan? Masuk kan bayar. Allah musta'an, hati-hati. Enggak ada lagi sudah itu. Paham ya? Nah, kemudian diusap-usap, masya Allah rambutnya indah, sorbannya bagus, ya kan? Sorban dililitkan di peci gitu, sorban warna hijau gitu ya. Nah, barakallahu sandalnya sandal jepit yang model kulit-kulit itu ya. Jangan tertipu barakallahu. Enggak ada sudah. Paham ya? Enggak ada peninggalan-peninggalan, enggak ada lagi sudah. Paham ya? Nah, datang ke Masjid Nabawi, ziarah ke kuburan Rasulullah SAW, sudah dipagari, masih ngurus-ngurus pagar ya Rasulullah ya Muhammad, haram. Paham ya? Syirik. Nah, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, tidak ada lagi apa? Diperbolehkan at-tabarruk. Paham ya? Bi asarin Nabi SAW. Mencari berkah dengan bekas-bekas peninggalan Rasulullah SAW enggak boleh. Paham? Nah, adapun di masa hidupnya, nah banyak keberkahan yang kita saksikan, ya kan? Dalam artinya sebutkan riwayat kita saksikan, kita baca. Nah, contohnya tadi itu. Nah, kita baca hadisnya. Jadi tadi itu seputar apa? Faedah seputar Abu Hurairah ya. Dari Abi Hurairah anhu qala, beliau berkata, "Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsara hadisan anhu minni." Tidak ada satu orang pun dari kalangan sahabat Rasulullah SAW yang lebih banyak hadisnya. Nah, barakallahu fiik, daripada aku. Nah, melainkan siapa? Abdullah bin Amr bin As. Belum. Tidak ada yang lebih banyak hadisnya daripada aku, melainkan siapa? Abdullah bin Amr bin As. Kenapa? Illa makana min Abdullah bin Amr. Ayo, yang lebih banyak itu. Yang lebih banyak adalah apa? Nah, barakallahu fiik, yang ada pada Abdullah bin Amr bin As. Karena apa? Fa innahu kana yaktub wa la aktub. Dulu beliau menulis, dia menulis, aku enggak menulis. Yang mengakui siapa yang mengakui ini? Yang mengakui Abu Hurairah anhu sendiri. Padahal masuk enggak Abdullah bin Amr dalam
dalam barisan al-muksirun fi riwayatil athar masuk enggak? Hah? Masuk enggak? Di situ masuk enggak di situ? Wal muksiruna fi riwayatil athar, ada enggak Abdullah bin Amr as itu? Enggak ada kan? Enggak masuk. Itu pun ternyata apa? Dipuji oleh Abu Hurairah anhu. Bahwasanya apa? Ternyata ada sahabat yang bisa dikatakan lebih banyak hadisnya dibandingkan Abu Hurairah anhu. Yaitu siapa? Abdullah bin Amr as. Karena dulu dia menulis sedangkan Abu Hurairah anhu tidak menulis. Sudah dipahami? Ya, karena apa? Karena Abu Hurairah anhu dijelaskan para ulama karena saking banyaknya yang dia miliki, namanya, nah tentunya dengan hafalan itu lebih banyak lagi yang dia miliki. Makanya para ulama lebih mengedepankan untuk masalah al-muksirun fi riwayatil athar Abu Hurairah anhu. Tapi dengan pengakuan Abu Hurairah anhu bahwasanya catatan itu penting. Buktinya beliau sendiri mengakui Abdullah bin Amr as itu yang bisa menandingi. Karena dulu dia nulis, aku enggak nulis, kata Abu Hurairah anhu. Mafhum? Naam. Kemudian barakallahu fiik, ilmu ini tentunya sangat besar sekali faedahnya. Oleh karena itu dalam mencari ilmu jangan terburu-buru. Ada pantun yang sangat indah dan bagus sekali di sana. Al-yauma syai'un wa ghadan misluhu. Min nukhabil ilmi allati tultaqat. Yuhassilul mar'u biha hikmatan. Wa innamas sailu istima'un nuqat. Artinya al-yauma syai'un wa ghadan misluhu. Pada hari ini sedikit, besok sedikit lagi. Sekarang sedikit, besok dikit lagi. Dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Paham? Sedikit demi sedikit lama-lama banyak gitu maksudnya. Jadi mencari ilmu itu jangan langsung banyak langsung, itu jangan. Dikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Itu ibaratnya bahasa Indonesia seperti itu. Lihat ini. Al-yauma syai'un wa ghadan misluhu. Pada hari ini sesuatu yang sedikit dan besok yang semisalnya, sedikit lagi. Min nukhabil ilmi allati tultaqat. Dari apa? Dari 6 pungutan ilmu yang dipungut. Dari serpihan-serpihan ilmu yang dipungut. Antum tahu serpihan, pecahan-pecahan. Kalau pecahan itu banyak atau sedikit pecahan biasanya? Sedikit. Nah, itu pecahan-pecahan itu dipungut, diambil. Paham ya? Yuhassilul mar'u bi hikmatan. Seseorang akan mendapatkan dengannya hikmah. Paham ya? Nah, karena dia bersabar sedikit demi sedikit, akhirnya bijaksana dalam mengambil dan mengamalkannya. Wa innamas sailu istima'un nuqat. Dan bahwasanya yang namanya as-sail, banjir itu apa? Sebabnya karena apa? Atau berasal dari apa? Berkumpulnya tetesan-tetesan air. Antum lihat banjir itu. Dari langit banjir besar itu atau tetesan air turun ke bawah? Tetesan air hujan sedikit terkumpullah jadi banjir. Enggak pernah untuk saat ini yang kita saksikan cerita banjir dari langit langsung. Enggak ada kan? Setetes demi tetes. Maksudnya bagaimana? Enggak ada ceritanya orang dilahirkan owek-owek langsung punya ilmu. Fulan bin Alan dilahirkan langsung hafal Bukhari, Sahih Bukhari, Masya Allah. Apa maksudnya? Maksudnya orang itu bisa berilmu, punya ilmu karena apa? Belajar tadi. Kalau seandainya ada seperti itu dilahirkan langsung hafal Sahih Bukhari, Masya Allah. Paham ya? Nah, menunjukkan bahwasanya banjir aja itu enggak langsung banjir dari langit itu loh. Dari apa? Tetesan air hujan tadi terkumpul jadilah banjir. Jadi pahami? Nah, ini enggak ada ceritanya orang lahir kemudian dilahirkan kemudian tiba-tiba hafal Sahih Bukhari. Masya Allah ya. Tapi apa, dia belajar dulu bertahap hafal Al-Quran, tiba-tiba dia menghafal Sahih Bukhari. Jadi pahami itu maksudnya? Nah, maksudnya orang belajar itu sabar. Jangan terburu-buru. Baru 2 tahun belajar pulang. Misalkan ya, atau baru belajar sebulan 2 bulan mandek. Berhenti, enggak belajar lagi, jangan. Apalagi sudah berangkat ke Timur Tengah sana, ke Yaman, rugi besar 2 tahun pulang itu. Paham ya? Maksudnya ada kesempatan, itu belum tentu terulang 2 kali gitu loh. Paham ya? Yang kita sayangkan sebagian orang seperti itu. Baru 2 tahun pulang, alasannya ini itu. Paham ya? Ini ini dicampakkan dulu. Paham ya? Jauh Indonesia ke Timur Tengah itu jauh loh ya. Perjalanan lika-liku, laku-laku. Paham ya? Belak-belok jalannya. Paham ya? Nah, panjang. Sampai sana salah bergaul ternyata. 2 tahun pulang. Nah, 2 tahun pulang kalau dakwah enggak masalah. Yang jadi permasalahan itu salah bergaul tadi, pulang malah apa?
Apa nih ya? Nah, ini sekedar contoh saja. Pulang malah bekerja misalkan. Nah, di tengah-tengah sawit, kerja di tengah-tengah hutan misalkan. Kalau dia mengamalkan ilmunya, mendakwakan enggak masalah. Karena kalau konsekuensi orang berilmu setelah diamalkan, dakwah, ilmu, amal, dakwah, sabar. Paham ya? Ini sekedar selingan. Bahwasanya orang mencari ilmu itu jangan dibatasi. Tahun sekian sudah berhenti, jangan. Mencari ilmu itu sampai kapan, Noval? Sampai meninggal dunia. Masya Allah. Paham ya? Semoga kita termasuk di antara mereka-mereka. Jadi walaupun sudah mengajarkan ilmu pun bukan berarti kan belajar. Orang ketika mengajarkan ilmu, sebelum dia mengajarkan persiapan. Belajar nggak berarti? Belajar gitu loh. Wahana nanti kalau udah 3 tahun 4 tahun nggak belajar lagi, jangan. Belajar terus sampai meninggal dunia. Paham ya? Nah, talabul ilmi minal mahbarah ilal makbarah. Mencari ilmu itu mulai dari tinta yang dialirkan untuk menulis faedah sampai ke liang lahat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahilah Rabbmu sampai datang kematian. Ilmu ibadah atau bukan? Ibadah, sehingga sampai mati pun selesai sudah. Paham ya? Jangan mencari ilmu ingin dapat gelar, LC Bang, LC, MSc, doktor, profesor, jangan. Itu semua nanti enggak bermanfaat sama sekali, gelar-gelar tadi itu. Paham ya? Nah, tapi nanti yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan, yaitu amalan saleh. Mafhum? Nah, kita nukilkan kalam yang sangat bagus sekali. Kalam ini sering antum dengarkan juga, bahkan para ulama sampai memuji orang yang mencari ilmu. Mencari ilmu itu lebih afdal daripada an-nafilah, salat-salat sunnah yang ada, bayangkan itu. Paham ya? Kenapa kira-kira? Salat sunnah kembali ke mana manfaatnya? Untuk pribadi. Tapi ilmu yang dia cari, kalau dia sudah mengilmui, mengamalkan, mendakwakan, manfaatnya untuk dia sendiri dan untuk orang lain kan? Berarti manfaat yang muta'addi itu lebih baik daripada manfaat yang apa? Terbatas untuk dirinya. Yaitu perkataan Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, beliau mengatakan talabul ilmi afdal minan nafilah. Talabul ilmi afdalu minan nafilah. Mencari ilmu itu lebih afdal daripada apa? Daripada amalan salat sunnah. Amalan-amalan sunnah yang lainnya. Jadi pahami, ini secara umum seperti itu ya. Bukan berarti meninggalkan salat sunnah, bukan. Paham ya? Semakin dia punya ilmu, dia semakin menjaga salat sunnahnya. Cuman kalau nilai afdal mana? Lebih afdal mencari ilmu. Karena mencari ilmu, dengan ilmu dia akan apa? Bermanfaat untuk dirinya dan orang lain nanti. Tapi dengan salat sunnah kembali ke mana? Pahalanya kembali ke dia sendiri. Jadi pahami, sehingga manfaat yang bermanfaat untuk orang lain dan untuk dirinya tentunya lebih besar daripada manfaat yang kembali ke diri dia saja. Jadi pahami, talabul ilmi afdalu minan nafilah. Nah, kemudian di sana ada kalam bagus sekali, motivasi buat kita semuanya mengenai apa? Nah, agar kita itu menjadi salah satu di antara 3 keadaan ini. Jangan menjadi yang keempatnya. Itu kalamnya Imam sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an fatahlik. Artinya, jadilah kamu orang yang berilmu, satu. Kalau memungkinkan menjadi orang berilmu, alim, berdakwah, bagus. Itu pertama. Yang kedua, au muta'alliman atau orang yang belajar. Kalau dia belum bisa berdakwah, belum punya ilmu yang matang, minimalnya dia belajar. Yang ketiga, au mustami'an atau dia mendengarkan kajian. Paham ya? Walaupun bermodalkan dengar, belum paham waktu itu dia dengarkan kajian Al-Qur'an Sunnah, bagus. Wala takun rabi'an, jangan menjadi orang yang keempat. Kenapa? Karena dengan menjadi orang yang keempat itu kamu akan binasa nanti. Maksudnya bagaimana? Sudah enggak berilmu, enggak mau belajar, enggak mau dengar kajian. Paham ya? Sudah enggak berilmu, enggak mau belajar, dengarkan kajian pun enggak mau. Maunya ngapain? Paham ya? Ada pantun bagus sekali, sindiran buat kita semuanya. Nah, sindiran itu kadang-kala bisa bikin sakit hati dan juga tersentuh hatinya. Tersinggung gitu loh. Nah, kalau orang tersinggung menunjukkan hatinya masih hidup. Paham ya? Kalau orang enggak tersinggung sama sekali, berarti hatinya keras. Makanya sakit hati itu paling bagus obatnya adalah belajar. Bukan malah semakin jauh dari majelis
ilmu. Orang semakin sakit hati kok jauh dari majelis ilmu, sakit terus di rumah. Paham ya? Tapi dia semakin sakit hati semakin maju ke depan, belajar. Sembuhlah nanti hatinya yang sakit tadi itu. Paham ya? Itu ibaratnya barakallahu fiik, orang sakit hati itu berarti menunjukkan tersentuh dia. Tersentuh, tersinggung karena dia melakukan pelanggaran syariat, ditegur dengan syariat. Hatinya tergerak, wah, ana tersinggung. Nah, kalau tersinggung kok malah enggak ngaji lagi, tambah tersinggung lagi. Tapi kalau tersinggung dia berangkat ngaji lagi, direnungi, oh ternyata benar ya, ada perubahan, potensi untuk membenahi diri. Paham ya? Pantunnya bagus sekali. Idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu, famautuka khairun min hayatika daimu. Naharuka la'ibun lailuka naimu, famisluka fid dunya ta'ishul bahaimu. Lihat ini. Dipermisalkan bagian binatang ternak, bayangkan. Ana artikan, idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu, jika kamu tidak membaca, tidak mau belajar, wala anta fahimu, tidak pula memahami, famautuka khairun min hayatika daimu, matimu lebih baik daripada hidupmu. Belajar enggak mau, memahami enggak mau, baca Al-Qur'anmu enggak mau. Maka matimu lebih baik daripada hidupmu. Naharuka la'ibun lailuka naimu, siangnya main, malamnya tidur. Apa ya? Siangnya main, malamnya tidur. Famisluka fid dunya ta'ishul bahaimu, maka permisalanmu hidup di dunia bagaikan hidupnya binatang ternak. Antum lihat binatang ternak itu, main-main itu kan, sama rombongan-rombongannya, malam tidur. Apa ya? Ini anak pun tersinggung ini. Paham ya? Kalau seandainya melakukan seperti itu ya, antum dan kita semuanya berarti dapat apa? Motivasi di situ. Jadi pastikan mau memahami, mau mempelajari. Karena Al-Qur'an Sunnah ada di hadapan kita gitu loh. Beda halnya kalau kesulitan dan tidak ada. Itu lain lagi pembahasannya. Selama masih ada yang mengajarkan Al-Qur'an was Sunnah, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, dipelajari. Paham ya? Jangan pernah jauh dari majelis ilmu. Ingat-ingat. Semakin sakit hati dia jauh dari majelis ilmu, semakin sakit dan sakit hatinya. Tapi ketika dia tersentuh hatinya, tersinggung, sakit hati, semakin dekat dengan majelis ilmu, insyaallah terobati nanti. Karena obat hati diantaranya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena hati ketika sakit berarti apa? Virusnya apa dalam hati itu? Al-jahl, kebodohan. Nah, kebodohannya obatnya mana? Di apotek dijual? Nggak ada. Alfamart? Nggak ada. Indomart? Nggak ada. Adanya Al-Quran dan As-Sunnah, itulah obat kebodohan. Ya kan? Nah, kita itu sering ulang-ulang pelajaran ya. Pantunnya, kalam Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, obat kebodohan itu adalah Al-Qur'an Sunnah. Hafal belum? Belum? Izam? Amrani fi tarkibi. Nassun atau min sunnatin. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Diulang-ulang itu ya, pantunnya bagus sekali itu. Yang belum hafal bisa menghafalkannya. Wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkib muttafiqani, nassun minal qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dzakal alim rabbani. Artinya kebodohan itu adalah penyakit yang bisa membunuh. Lihat, kebodohan adalah penyakit yang bisa membunuh. Yang dibunuh apa? Hatinya. Makanya jangan pernah sakit hati gara-gara apa? Menerima nasihat yang benar, jangan. Orang itu kalau enggak menyempatkan sakit hati, tenang pikirannya, tenteram hatinya, dikit-dikit sakit hati. Sakit hati itu rugi bawa waktu. Iya enggak Sodipun? Jangan pernah sakit hati. Dinasihati sami'na wa ata'na kalau nasihatnya benar. Ya kan? Sakit hati bikin enggak tenang pikirannya, enggak tenteram hatinya. Rugi, waktunya habis sakit hati. Tapi kalau dia enggak sempat sakit hati, barakallahu fiik, lihat tadi. Dia akan mendapatkan ilmu untuk mengobati penyakit yang ada dalam hatinya. Penyakit kebodohan tadi itu. Apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tadi? Naam, syifa'uhu amron, obatnya dua. Muttafiqani, terus beriringan dua ini, enggak bisa terpisah. Apa itu? Nassun minal Qur'ani aw min sunnatin, dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Perlu dokter enggak Khalid? Perlu dokter enggak? Untuk memahami Al-Qur'an Sunnah perlu dokter enggak? Perlu.
Dokternya adalah al-alim rabbani. Karena Al-Qur'an Sunnah jangan dipahami otodidak. Wah, anu enggak perlu lagi. Enggak perlu dengan nasihat, arahan, bimbingan para ulama, jangan. Para ulama ahli sunnah wal jamaah, bimbingan mereka, nasihat mereka, arahan mereka yang tidak berseberangan dengan sunnah, kita masih memerlukannya. Pemahaman para salafun saleh sampai kepada kita lewat siapa? Nah, di antaranya lewat para ulama ahli sunnah wal jamaah. Jangan dipahami otodidak. Paham ya? Ibaratnya kalau yang namanya obat itu sudah ada dokternya memberikan ramuan obat ini 3 kali sehari. Jangan diminum 10 hari sehari. Sudah dinasihati obatnya 3 kali sehari karena dia beristihad sendiri. Wah, ini kayaknya 10 kali sehari cepat sembuh ini katanya. Akhirnya dia minum obat tadi. Peraturan di dokter berapa? 3 kali sehari. Langsung dia minum dengan istihad dia sendiri, dipahami sendiri otodidak. Wah, ini 10 kali sehari cepat sembuh kayaknya. Mau 3 kali sehari aja luar biasa. Kalau 10 kali sehari ternyata overdosis. Karena dipahami sendiri tadi. Ilmu juga sama. Al-Qur'an Sunnah kalau enggak dipahami dengan pemahaman para salafun saleh, dipahami dia sendiri, memahaminya, itu nanti khawatir salah. Kalau sudah salah overdosis, dia akan terjatuh dalam hulu ekstrim atau terjatuh dalam apa? Na'am barakallahu fiik, tafrid, lembek, sembarangan. Paham ya? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah dikenal dalam Al-Qur'an Karim, mereka adalah orang yang ummatan wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikian akan menjadikan kalian umat pertengahan, la ifrat wa la tafrit. Tidak berlebihan sehingga apa? Sembarangan, sembrono, serampangan, dan tidak meremehkan suatu perkara sehingga apa? Sembarangan dalam mencari teman atau mengajarkan ilmu di tempat hizbiyin al bid'ah ad-dhalal. Allahumma musta'an. Semua diletakkan pada tempatnya, la ifrat wala tafrit. Ingat-ingat, wa tabibu dzakal alim rabbani. Dokternya adalah seorang alim ar-rabbani. Siapa al-alim rabbani itu? Para ulama telah menjelaskan, al-alim rabbani huwa alladhi yu'allimu an-nasa min sigharil ilmi qabla kibarih. Itu orang yang mengajarkan ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi. Bertahap ilmu itu, barakallahu fiik. Naam, seperti itu. Mafhum? Naam. Jadi nasihat sahabat yang mulia itu bagus sekali Abu Darda ini ya. Imam menjadi orang alim berilmu atau muta'alliman, orang belajar, pelajar, atau mustami'an, mendengarkan ilmu. Udah bagus dengarkan ilmu itu. Paham ya? Wala takun rabi'an fatahlik. Jangan menjadi orang yang keempat, nanti binasa khawatirnya. Sudah enggak berilmu, enggak mau belajar, enggak mau mendengarkan ilmu, menjadi orang yang keempat. Apa tuh kalau kita, Pak? Pengangguran itu loh. Pengangguran yang sifatnya enggak jelas. Mafhum? Nah, Allah musta'an. Itu di antara yang disebutkan para ulama. Wa illa masih ada faedah yang lainnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.